bisa nggak ya kira-kira kalau misalkan lagu-lagunya Virgon ini royaltinya itu jadi dimasukin ke harta Gonogini kan selama masa pernikahan. Waladdallin. Amin Aisyah. Allahu Akbar. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu happy di rumah dan di depan layar kaca tentunya ya. Saya Kak Rose siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Wah. Ada Gary hari ini yang menemani kita. Dan seperti biasanya sebelum kita ke beberapa bintang tamu, kita ke pojokan dulu yuk untuk membahas apa sih yang lagi ramai diperbincangkan menuai perhatian netizen, baik itu datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Kenapa jadi horor begitu sih? Oke. Oke, ke pojokan ada berita apa sih? Ini ada sebetulnya dari postingan dan juga event upacara selamatan 7 bulanan kehamilannya Bella Bonita, istrinya Denny Caknan. Sebenarnya kan berita gembira ya, tapi masalahnya adalah ya ini mengundang netizen untuk berhitung ya. Karena menikahnya kan di bulan Juli. Ya kan acaranya kan juga tahu tuh karena sempat ramai juga. Jadi orang tuh ingat oh bulan Juli. Kayak kita hitung ya, ini kan 7 bulanan ya. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan nih. Kan harusnya kan bukan 7 bulanan berarti. 5 bulanan atau 4 bulan, 4 bulanan juga ada sih sebenarnya selamatannya ya nggak sih? Pengajaran biasanya. Nah ini kemudian menuai banyak lah gitu. Walaupun ada yang pro dan kontra ya, tapi sebenarnya kan udah menikah juga ya. Kita doakan aja yang terbaik sih. Coba kita lihat postingannya. Ini postingan Mitoni. Ini ada Jawa. Mitoni Cundamani. Alhamdulillah mugi-mugi lancar sampai persalinan ya sayang. Amin. Nah ada lagi juga story-nya ada caption 7 bulanan tulisannya begitu ya. Iya. Mitoni ya kan memang 7 bulanan gitu. Untuk meyakinkan bahwa memang ini 7 bulan. Nah, coba kita lihat komentar netizen. Jangan sedih gitu lagunya, ini bukan cerita sedih. Oke. Coba lihat komentar netizen. Bunyinya adalah kalkulator online-nya kakak gitu. Ini maksudnya untuk netizen-netizen yang berhitung ya. Yang berikutnya. Banyak dokter kandungan dadakan bermunculan gitu. Lanjut. Selamat belajar menghitung netizen. Lanjut berikutnya. Ada lagi? Ini ada lagi yang bilang ya, hitungan nikah baru 5 bulan. Mau dihitung dari segi manapun ya nggak wajar kalau usia kandungan udah 7 bulan. Yang udah jadi orang tua kayak aku ini pasti paham lah hitungannya katanya gitu. Ada lagi yang membela yang dibilang bahwa kalau ngitung kehamilan itu bukan dari saja dari tanggal pernikahan, tetapi juga dari apa sih namanya? Apalah gitu istilahnya, podo mendadak jadi dukun bayi, dukun manten, mana yang komen perempuan lagi. Jadi guys dipelajari dulu ya perhitungan haid terakhir kehamilan itu berarti 1 bulan. Untuk Mitoni di Jawa Timur khususnya pun juga beda, ada yang masuk 6 bulan kecuali kalau Desember udah lahir baru deh hamil duluan katanya gitu. Lah kalau kayak gini mah normal, berarti pas nikah pas masa subur, apalagi nikahnya tanggal 7 awal bulan katanya gitu. Ya nggak masalah sih kalau menurut aku ya, yang penting kan Denny Caknannya juga ya nggak masalah gitu. Kita doakan aja terbaik ya. Ini mungkin netizen nggak apa-apa lah ya. Mungkin kita kan dulu dari SD belajar matematika ya, mungkin sekarang prakteknya gitu. Apalagi komen, ya udah ini. Nah ini yang berikutnya juga masalah hitung-hitungan juga ini, hitung-hitungan royalti. Kemarin sempat ada berita Inara Rusli kembali menggugat secara perdata karena ada dugaan Virgon ini mengalihkan hak atas royaltinya ke label gitu tanpa persetujuan, mengingat bahwa royalti itu sudah menjadi ada keputusan hukumnya, itu menjadi bagian dari Gonogini ya. Banyak juga menuai pro dan kontra. Kita lihat dulu profil Inara Rusli berikut ini.
Inara Rusli, perempuan kelahiran 1993 yang resmi bercerai dari Virgon pada 10 November kemarin setelah menikah 9 tahun dan dikaruniai 3 anak ini. Proses perceraiannya bermula ketika Inara membeberkan bukti perselingkuhan Virgon pada 23 April lalu melalui akun Instagramnya. 14 Desember kemarin, Inara melayangkan gugatan kepada Virgon atas royalti dari 4 lagu yang sebelumnya masuk ke dalam harta Gonogini, namun pengacara Inara, Arjana Bagaskara, menyebut Virgon diam-diam mengalihkan royalti tersebut atas nama label. 17 November kemarin, dalam postingannya, dirinya mengaku seorang mental disorder abuse survivor atau penderita kekerasan mental yang menulis, jika kamu tidak pernah sembuh dari apa yang menyakitimu, maka kamu akan menumpahkan darah pada orang yang tidak melukaimu. Pada orang yang mencintaimu, sembuhkan dirimu dulu, selebihnya datang kemudian. Bagaimana proses hukum atas royalti dari 4 lagu tersebut? Dan benarkah Virgon sering menemui anak-anak saat sedang menulis lagu? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Inara. Apa kabar Inara? Alhamdulillah baik. Aduh, alhamdulillah ini kemarin juga baru launching bisnis barunya ya, mudah-mudahan lancar. Amin. Nah, ini yang kemarin juga ramai dan banyak orang pro dan kontra, mungkin sekaligus juga bisa mungkin jadi informasi gitu ya. Ini ada gugatan perdata ke Virgon soal dugaan pengalihan royalti lagu. Gitu ya. Ada berapa lagu sih sebetulnya yang kamu diduga dialihkan? Kurang tahu kalau Kurang berapa tahu. lagunya. Kalau dari putusannya Gonogini kemarin ada berapa judul lagu? Total 6 ya. Ada 6 judul lagu. Nah ini kan, ini kamu tahu itu dialihkan itu dari mana? Dari lawyer aku. Lawyer yang menjelaskan ya. Nah ini untuk kita rangkum sedikit ya tentang bagaimana royalti itu bisa dijadikan Gonogini gitu ya. Ini keterangannya Inara waktu itu, kita lihat yang berikut. Ya, apa sih latar belakangnya ketika kamu kemudian atau dari pihak lawyer juga mengajukan ini sebagai bagian dari Gonogini royalti? Kan ini baru pertama kali kan? Awalnya jadi aku nanya kayak bisa nggak ya kira-kira kalau misalkan lagu-lagunya Virgon ini royaltinya itu jadi dimasukin ke harta Gonogini gitu. Bilang karena kan sebagian lagunya itu kan dihasilkan selama masa pernikahan. Oke. Jadi itu pertimbangan. Kamu kenapa wajahnya sedih dan berhati-hati gitu menjelaskan masalah ini, Inara? Enggak sih, sedihnya ya karena apa ya, dari awal tuh memang aku nggak tahu menau. Maksudnya? Nggak tahu menau masalah perjanjian dia sama label. Oh gitu. Iya, Kamu nggak tahu, dari sejak menikah pun kamu nggak tahu. nggak tahu. Jadi ketika kamu mendengar kabar ini, apa yang membuat kamu jadi sedih atau kesel? Apa ya, maksudnya ya nggak masalah sih, aku sih kalau misalnya dibilang mau menguasai, ya kan yang aku minta bukan semuanya ya, tapi yang bagian aku aja. Dan tujuan aku minta juga bukan aku untuk foya-foya, karena orang yang kenal aku bisa lihat sendirilah aku seperti apa orangnya, gaya hidup aku kayak gimana. Terus dan aku juga kalau emang pengen easy money, ya buat apa ngebangun bisnis? Capek-capekin dengkul. Ini pasti juga berkaitan dengan banyaknya orang kemudian Iya. berkomentar gitu. Coba kita baca komentarnya ya berikutnya. Iya. Beberapa komentar kita lihat. Ya ampun, nggak kelar-kelar sih Mbak, ada gugatan terus, ini nggak move on atau niat pingin ngincer hartanya. Ya, ini laki apa perempuan yang komen nih? Yang berikutnya. Biasanya perempuan juga ya. Menurut gue ini, tapi ini ada yang pro juga ya. Inara pintar, dia ngejar banget hak royalti itu demi anak-anaknya. Karena kan kita nggak tahu ke depannya gimana. Kalau mantannya nikah lagi terus nafkah buat anak seret gimana? Ya, ini sering terjadi di kota-kota besar kecil. Yang berikutnya, suka nih wanita yang nggak bisa digertak. Good luck Inara, wanita itu memang perlu adanya pertahanan diri. Yang berikutnya, Inara sengajak nggak sih bikin gugatan sengaja. Ini bahasa apa sih? Lagi-lagi. biar diberitain terus, lumayan kan namanya naik, endorsement lancar jaya katanya gitu. Ya ini banyak sebetulnya yang orang merasa itu ada tudingan-tudingan seperti kayak kok ngincer hartanya, kayaknya kok makin maruk ya apa segala macam gitu ya. Kamu itu terganggu sebetulnya dengan komentar seperti itu? Enggak sih. Enggak, tapi gini kesel aja.
Biasa aja. Biasa aja. Jadi kamu bilang bahwa Malah lucu. lucu. Tapi kamu bilang tadi aku bukan menguasai seluruh hartanya, itu kemudian muncul pemikiran atau statement seperti itu. Kenapa? Ya aku ngerasa karena orang bisa bicara seperti itu karena dia belum pernah mengalami. Iya. Dan memang kita tuh nggak akan pernah bisa memakai sepatu yang sama dengan orang lain pakai. Jadi kita nggak tahu apa yang dia rasain. Pasti sepatu kita tuh beda-beda gitu. Ketika kamu tahu ya, mendengar kabar dari pengacara kamu bahwa beberapa lagu yang sudah diputus pengadilan masuk menjadi bagian dari Gonogini, itu kemudian ada dugaan itu dialihkan gitu ya. Apa sih yang kamu rasakan? Kamu sempat posting beberapa yang ngerasa kayak gitu. Kita baca sih postingannya kayak emosi banget gitu. Enggak sih. Lucu aja, maksudnya kalau memang pengen segera selesai dan memang sudah move on, ya harusnya ya sudah gitu. Oke, mau berapa cepet gitu. Jadi ya kalau bisa ya nggak usah dilewat meja hijau lah istilahnya, ya kita Capek discuss aja. Kalau memang udah sama-sama sepakat, ya kita bawa ke notaris. Kayak gitu kan, maksudnya biar nggak kebanyakan drama. Jadi lebih ke arah capek. Iya, jadi capek, iya. Ya kalau misalkan sekarang kita negara hukum, ya biar sahnya ya gimana? Ya mau nggak mau harus dibawa ke ranah hukum lah. Masa kita harus misalkan ada hak kita diambil gitu, atau digelap? Bukan, aku nggak mau bilang digelapan lah ya. Ada dugaan lah. Diduga. Diambil sama siapa gitu, misalkan kita punya pulpen atau kita punya barang yang kita sayang atau barang yang memang sudah menjadi hak kita. Terus oh ya udah biarin aja, masa begitu? Ya Itu kita karena kan masalah hak ya. iya dong, itu kan udah perintah dari Allah juga untuk melindungi dan mempertahankan hak-hak kita. Bahkan bukan cuman barang dan harta seperti itu, nyawa juga gitu. Nah, pada saat selesai putusan dari pengadilan tentang Gonogini itu, sempat ada komunikasi nggak sih, obrolan dengan Virgon? Ada. Terus dia bilang apa sebetulnya? Ya aku sih minta doanya aja dari semuanya, mudah-mudahan mudah-mudahan ada jalan tengahnya lah. Mudah-mudahan dilembutkan hati dia biar bisa duduk bareng. Dia merasa juga itu tidak adil gitu. Kalau mau bilang nggak adil lah, harusnya aku dong yang ngomong gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa. Kenapa kamu merasa diperlakukan tidak adil? Ya udah sampai detik terakhir kayak gini masih aja gitu. Kayak capek banget sih. Capek banget. Batin kamu berkecamuk nggak sih sebetulnya antara terus mengejar hak kamu sama udah nyerah gitu karena terlalu lelah dan terlalu capek? Nggak nyerah juga sih, lebih kayak sebenarnya kalau kita ngikutin kita punya ego, ya aku sih terus terang nggak takut dan nggak khawatir karena namanya rezeki itu pasti ada aja jalannya dari Allah. Dan selama aku merasa dan meyakini bahwa ini adalah hak aku dan benar adalah hak aku dan aku tidak menzolimi, aku nggak ada niatan untuk menzolimi siapapun, ya aku yakin pasti Allah akan kasih jalan keluar gitu. Pasti akan ada kemudahan. Tapi kan yang aku pertimbangkan selain dari sisi itu, dari sisi ego itu, aku juga mempertimbangkan anak-anak, mental mereka. Terus aku juga mempertimbangkan kayak, ya sayang aja uangnya daripada buat bayar lawyer mahal-mahal, ya kan? Gitu, mendingan buat anak ketahuan daripada buat ngasih makan anaknya lawyer gitu. Iya, gitu. Iya, paham sih. Gitu ya. Ini mungkin banyak orang juga yang nggak tahu juga sering nanya gitu, kenapa sih Nora gini gitu ya. Ya ini memang mungkin sesuatu yang baru kan, sempat ada artikel bahwa ini baru pertama kalinya bahwa royalti itu bisa menjadi bagian dari harta Gonogini. Karena kemarin mencoba menjelaskan dari sisi yang aku pahami bahwa ya segala sesuatu yang dihasilkan di dalam pernikahan gitu ya. Kalau yang normal atau yang biasanya itu kan orang kerja dapat gaji ya. Nah, itu bagian jadi Gonogini, walaupun suaminya doang yang kerja atau istrinya aja yang kerja, ya selama dihasilkan dalam pernikahan, selama tidak ada perjanjian pisah harta, ya itu menjadi bagian milik
bersama gitu kan. Termasuk juga logikanya adalah lagu yang diciptakan yang ada kemudian unsur ekonominya. Ketika diciptakan itu dalam pernikahan maka itu bisa menjadi bagian dari gonogini gitu kan ya. Kamu kayak mukanya lemes banget gitu. Aku mencoba untuk menelaah omongannya Kak Feni. Bener nggak? Iya benar. Bener gitu, itu yang kamu perjuangkan gitu. Oke baik, ini ada artikel lagi nih. Virgo rutin jenguk anak, Inara harap bukan karena lagu. Bukan karena lagu baru. Ini maksudnya gimana sih Inara? Biasanya itu menjadi inspirasi lagu baru atau karena lagu baru? Lagi ada lagu baru makanya. Nggak tahu, walau. Kenapa dia sempat terlontar statement ini? Ya nggak apa-apa, karena kan waktu itu ada pertanyaan dari wartawan kan. Menurut Kak Ina gimana, Kak Virgon masih suka ngunjin anak nggak? Terus gimana pendapat Kak Ina dia ngunjin anak? Ya udah aku ngomong kayak gitu. Yang kepikiran sama aku ya itu, karena kan sekarang dibahas soal lagu mulu kan. Jadi kayak, kesetrum aja gitu. Oh ya mudah-mudahan bukan karena lagu. Gitu. Tapi Bang biasanya sebelum-sebelumnya emang rutin mengunjungi anak. Gimana sih pembagian jadwalnya ke kalian itu? Gak ada sih, gak ada pembagian jadwalnya gimana. Kalau dia mau datang ya datang aja. Tapi sekarang-sekarang ini emang lebih sering. Iya sih. Ya aku sih bersyukur juga kalau misalkan dirinya anak-anak dapat kerjaan banyak gitu, sibuk mungkin. Jadi ya alhamdulillah disyukurin aja lah, masih bisa dalam sebulan tuh masih bisa nemuin anak lah. Gitu. Oh gitu. Dan sekarang lebih sering, lebih banyak kan ke rumah anak. Dan itu biasanya ya ngobrol juga nggak kamu sama Virgo? Membahas ini yang masih berjalan di kasus-kasus ini? Enggak, karena kan statusnya aku nggak tahu ya kalau secara negara seperti apa, karena kan dia pengajuan banding kan. Tapi kalau secara agama udah cerai. Jadi ya kita nggak boleh serumah. Oke, jadi ini masih banding, bukan cuma gonogininya aja yang banding? Iya dia pengajuan banding. Dari putusan perceraian itu? Semuanya? Mm-mm. Oh gitu, oke baiklah. Semangat ya Ina. Pantes ya lepas banget. Oke Inara kita menuju ke mystery box berikut Oke. ini. Oke Inara di sini ya, boleh ambil dari sebelah sini. Dari mana nih? Susah Sini? banget, iya. Apa Boleh, nih boleh nomornya? sini apa sana boleh ya. Nggak ada Boleh. binatangnya kan? Nggak ada binatang, nggak ada. Serius? Nggak ada. Ngintip dulu boleh nggak? Nggak boleh. Takut. Nggak ada binatang, nggak ada kok. Ya udah. Terus Takut nggak usah Kak? Aku Nggak ada takut. binatang. Nggak ada Di binatang. mana sih? Terus. Nanti aku bilang kalau stop. Kalau aku bilang stop, itu dia gitu. Oke. Tuh, turun ke bawah. Turun lagi ke bawah. Lagi turun. Iya. Turun jauh-jauh turun. Geser lagi ke sana. Oke, turun. Turun lagi. Turun. Kalau nggak nyampe-nyampe, turun. Apaan tuh? Sih. Ih Kak, apaan itu? Nih kamu pegang cuma beginian doang. Tuh. Bukan itu lagi. Dorong. Lagi Ya udah. turun. Lagi geser enggak bukan. Nah, stop. Itu sana. Nah. Tuh kan. Ini nggak begitu tahu kan bentuknya cuma ini doang lucu. Tapi kalau kita nggak lihat bentuknya, kita kadang suka menduga-duga ini apa ya. Takut. Iya. Oke, Nara. Ini ada sebuah kertas, amplop gitu ya. Terus tulisannya adalah, coba bisa ditunjukkan. Buat papi. Iya. Dari ini. Oke. Apa sih cerita di balik ini? Boleh dibuka dan dibaca. Ini tuh greeting cards Kak. Tuh. Tahunnya Juni 26 Mei 2003. Ya. Pi. Juni, sorry. Ini hadiah dari Ina. Isinya tebak aja. Masih kangen nggak sama Ina? Kalau Ina sih masih kangen sama papi. Udah dulu ya. Ada cerita apa sih di sini? Ya kan karena mami sama papi aku kan pisah, cerai hidup. Kemudian aku ikut almarhum, ikut mami. Terus karena pengadilan memutuskan aku ikut mami kan. Jadi itu udah lama banget aku nggak ketemu sama almarhum papi. Terus kayak kangen banget gitu. Terus akhirnya bikin kayak gini. Terus aku bikin kayak prakarya apa gitu aku lupa. Terus aku titip sama staffnya buat sampein ke papi gitu.
Jadi itu yang membuat aku apa ya, janji gitu sama diri aku sendiri, insya Allah aku nggak akan menzolimi anak-anak gitu dengan memisahkan mereka dari dedinya, gitu. Kamu sendiri punya pengalaman ketika rebutan orang tua ini? Iya, nggak enak banget. Boleh di-share ada cerita apa? Yang buat kamu cukup traumatis gitu sebagai anak, masih ingat sampai dewasa? Kebetulan agak drama ya memang dulu perpisahan orang tua aku, karena itu berlangsung sampai aku SMP kelas 3. Jadi mereka rebutan aku di sekolahan pas lagi jam istirahat, lagi rame, sampai dipisahin sama guru BP, itu bener-bener malunya kayak apa tahu. Jadi ya dari situ sih, maksudnya aku janji nggak mau nggak mau bikin anak-anak sedih lah, nggak mau bikin mental mereka ngedrop dengan ngasih lihat orang tuanya tuh nggak akur kayak gitu. Jadi kejadian yang tadi kamu baru ceritakan, masalah royalti ini Iya. juga memicu kesedihan kamu. Iya, aku selalu dari awal minta semuanya diselesaikan di luar dari meja hijau, di luar dari jalur hukum. Tapi mediasi gitu. Tapi ya gimana? Maksudnya harapan mah tinggal harapan. Baik. Ya mudah-mudahan cepat. Ya tadi ya dilembutkan hatinya gitu supaya sadar ini bukan masalah perang mana menang mana ego gitu, tapi ya Iya. kalau bisa diomongin kenapa nggak diomongin sih gitu kan, toh demi anak-anak juga, Iya. toh dua-duanya juga punya pengalaman yang tidak enak gitu ketika Aku menjadi simpen. anak-anak. Iya. Ini mau disimpan dulu. Jangan. Berikut ada pasangan Kimberly Raida dan juga Edward yang kemarin saja memutuskan untuk pindah ke Bali. Ada cerita apa di balik itu? Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Kimberly Ryder, artis sekaligus model kelahiran 1995 ini pernah bermain film Mary Riana, Mimpi $1 Juta pada 2014. Perempuan yang suka minum jus ini menikah dengan Edward Akbar pada 2018 dan dikaruniai 2 anak bernama Raiden dan Aisyah. Kimberly dan Edward yang pertama kali bertemu di film Air Terjun Pengantin Phuket pada 2013 dan menjadi sepasang kekasih tahun 2016 ini sempat menjalani hubungan jarak jauh selama 2 tahun saat Kimberly menempuh pendidikan S2 di London. Keduanya pindah ke Bali sejak Juni 2023 karena ingin anak-anak mereka merasakan udara bersih dan dekat dengan alam. Edward yang disebut bapak rumah tangga oleh netizen ini videonya saat mengajari anak-anaknya mengaji dan sholat dipuji. Seperti apa cerita Kimberly dan Edward yang sekarang tinggal di Bali? Dan bagaimana lika-liku perjalanan Kimberly dan Edward yang sudah menginjak usia 5 tahun pernikahan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik. Kita sudah bersama dengan pasangan Kimberly dan juga Edward. Ini dari sejak tinggal menikah, tinggal di London. Sekarang memutuskan tinggal di Bali ya. Baru, tapi masih bolak-balik ya? Masih bolak-balik. Masih Iya. bolak-balik. Nggak fully di sana sih, kayak masih setengah di sini karena karena kerja di Iya, sini. Terus pasti kalau kita berdua di sini anak-anak juga pasti ikut. Iya lah, pas itu anaknya masih kecil-kecil juga Iya. ya. Gitu. Ini ada artikel Edward ajak Kimberly dan anak tinggal di Bali demi udara bersih dan batin katanya. Dan batin. Ini kapan sih mulai ada wacana, ayo deh kita mencoba gitu transisi lah, ada tinggal di Bali juga. Dari Edward atau dari Kimberly? Dari Kim. Ya dia sih sebenarnya. Gimana? Sebetulnya ya pertimbangannya pertama adalah aku punya anak pertama Raiden ya, bukan Raiden tapi Raiden. Terus Aisyah, mereka masih betul-betul kecil, baru yang besar baru menginjak 4 tahun, yang kecil baru menginjak 3 tahun. Dan bagi aku mereka harus dekat dengan alam. Harus punya dasar iman akidah yang baik. Dan mereka layak untuk mendapatkan udara bersih, sumber air bersih, dan sumber makanan bersih. Kota ini kan kalau kita ibaratkan, kalau saya ilustrasikan kepada keluarga itu seperti suatu akuarium yang sebetulnya hanya muat 10 ikan, tapi diisi Kita banyak ikan soalnya di rumah. diisi 200 Dia ikan. tukang ikan. Jadi ekosistemnya nggak sehat. Iya, betul, Itu betul. pertama. Kedua gadget.
3 mall. Pengennya kan kayak bapaknya, bisa nyemplung ke kali, mandi sama kebo, jadi laki-laki yang laki-laki. Nah bagaimana ini kalian berdiskusi supaya akhirnya bisa nyampe jalan tengah ya? Karena Kim juga masih ada kerjaan yang bolak-balik Jakarta. Selain berikut ini kita baca kemana-mana, tetap di Rumpi.